Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba berbagi video informasi seputar P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini baru saja ada informasi yang ditunggu-tunggu terkait 3 kebijakan baru Kemendikbud penentu arah nasib P1, P2, P3 tanpa penempatan. Nah, jadi dengan adanya 3 kebijakan baru dari Kemendikbudristek ini, setidaknya P1, P2, P3 tanpa penempatan akhirnya lega dan siap-siap menyongsong P3K Guru di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi langsung saja Bapak Ibu, di sini ada 3 kebijakan baru pada seleksi P3K 2023. Yang pertama, jadi di sini ada 3 Bapak Ibu ya, 3 kebijakan pada seleksi P3K 2023. Yang pertama, jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Nah, jadi misalkan di instansi A kebutuhan gurunya itu anggaplah 50. Tapi ternyata Pemdanya cuma mengajukan 10. Nah, ini kan tidak sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, harusnya Pemda A ini mengajukan 50 formasi, bukan 10 Bapak Ibu. Itu yang harus kita cermati dan kita pahami. Kalau keadaannya seperti ini, berarti tidak sesuai ya. Dan nantinya kalau kondisinya seperti ini, maka nantinya pihak pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Jadi nantinya pemerintah pusat yang akan menambah 40 lagi sehingga menjadi 50 formasi di Kabupaten A misalnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya jika pada bulan Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan, berarti untuk tahun 2023 ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan gaji dan tunjangan guru ASN P3K itu sudah aman ya, sudah dikunci dan sudah ada posnya tersendiri. Bahkan gaji dan tunjangan guru ASN P3K Bapak Ibu itu tidak bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati, tidak bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini yang ketiga adalah bahwasanya anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya itu diangkat. Jadi kalau misalkan Pemda sudah mengangkat guru honorernya menjadi ASN P3K, barulah anggaran P3K akan ditransfer ke pemerintah daerah. Jadi aturan barunya seperti itu Bapak Ibu ya, tidak sama waktu di P3K 2022. Meskipun guru honorernya belum diangkat, anggaran P3K itu sudah ditransfer kepada Pemda. Nah, sekarang sudah tidak diberlakukan lagi seperti itu, supaya dana P3K itu aman. Jadi nanti setelah Pemda mengangkat guru honorer, barulah anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda. Nah, seperti itu alur baru ya, dan tentunya ini jauh lebih aman Bapak Ibu ya, jauh lebih aman dan lebih menjamin kesejahteraan guru honorer nantinya yang akan diangkat menjadi ASN P3K. Seperti itu ya. Kemudian tambahan informasi di sini untuk rekan-rekan sekalian, bahwasanya untuk sisa P1 yang belum diangkat itu
itu kalau menurut data yang ada yaitu 62.645. Inilah P1 tanpa penempatan yang akan diprioritaskan nantinya dituntaskan di tahun 2023 menggunakan skema Permenpan RB nomor 20 ya. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita lihat info dari Ibu Nunuk bahwa kalau misalkan masih ada Permenpan yang baru, berarti pelaksanaan rekrutmen P3K guru tahun 2023 akan mundur lagi dan akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga menurut Ibu Nunuk cukup kita menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi kalau kita menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 berarti masih berlaku yang namanya P1, P2 dan pelamar prioritas 3 serta P4. Nah, untuk sisa P1 yang belum dituntaskan itu mencapai 62.645 yang terbagi dua lagi Bapak Ibu, yaitu 45.307 yang terdapat kebutuhan dan 17.382 yang tidak terdapat kebutuhan. Yang 45.307 yang terdapat kebutuhan ini begitu Pemdanya nanti mengajukan formasi maka sudah bisa diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 17.382 itu akan menjadi PR dari Kemendikbud yang mana 17.382 ini tidak terdapat kebutuhan, termasuk di dalamnya ada mapel gemuk Bapak Ibu ya. Jadi perlu diadakan penataan linearitas secara fleksibel. Contohnya misalkan bahasa Inggris linear di SD itu masih dalam tahap pengembangan dan tahap penataan linearitas agar 17.382 ini itu bisa diakomodir menjadi ASN P3K guru di tahun 2023. Amin. Nah, untuk yang sudah aman dan siap menerima SK itu sudah ada 67,5% Bapak Ibu, yaitu 130.882 ini sudah mendapatkan penempatan. Nah, dari hasil optimalisasi setelah usulan Pemda untuk P1 yang ingin ditempatkan itu baru 125.000, setelah dioptimalisasi mencapai 130.882. Ini tentunya menjadi pencapaian luar biasa dari Kemendikbudristek. Jadi fokus Kemendikbudristek utamanya nanti di 62.645 untuk dituntaskan di P3K guru tahun 2023. Amin ya. Seperti itu, mudah-mudahan saja betul-betul direalisasikan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kalau misalkan nanti yang digunakan tetap Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, maka tetap akan diberlakukan 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang mana yang pertama nantinya di tahun 2023 itu penyelesaian ya P1 yang tersisa itu yang kami bahas tadi. Setelah itu masih ada sisa formasi, maka akan dilaksanakan seleksi observasi lagi yang akan diikuti oleh THK2 yang masuk kategori P2 dan guru honorer negeri masa kerja di atas 3 tahun itu masuk P3. Jika masih tersedia formasi maka barulah dilaksanakan seleksi tes melalui chat UNBK untuk pelamar umum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini ada info penting juga dari Ibu Nunuk bahwa Ibu Nunuk sempat mengungkapkan bahwasanya pihaknya sempat ditanyakan mengenai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K di instansi daerah tahun 2023. Nah, di sini wartawan ini bertanya, apakah masih bisa dijadikan rujukan untuk seleksi P3K guru 2023 atau diganti yang baru? Nah, maksudnya diganti dengan Permenpan yang baru Bapak Ibu ya. Diganti dengan Permenpan yang baru. Nah, di sini dikatakan oleh Ibu Prof Nunuk, jika dibikin Permenpan RB yang baru, ujar Ibu Nunuk, otomatis waktunya akan lebih panjang sehingga mempengaruhi jadwal rekrutmen. Nah, jadi menurut Ibu Nunuk Suryani, kalau misalkan dibuatkan lagi Permenpan RB yang baru, maka otomatis waktunya akan lebih panjang waktu seleksinya ya, sehingga mempengaruhi jadwal rekrutmen. Betul sekali Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ditanggapi lagi oleh Prof Nunuk Suryani selaku Dirjen KTK, kami berpikir kalau dibuat Permenpan RB baru akan memakan waktu yang panjang. Saya diinfokan seleksinya dibuka Oktober dan itu terlalu lama. Nah, di sini dikatakan oleh Prof Nunuk untuk mempercepat rekrutmen P3K 2023
tambah Dirjen Nunuk, maka Permenpan RB 20 tahun 2022 tidak diubah. Artinya seleksi P3K Guru 2023 menggunakan regulasi yang digunakan seperti seleksi 2022. Alhamdulillah ya. Jadi nantinya untuk pelaksanaan seleksi P3K 2023 regulasinya akan sama dengan seleksi P3K Guru 2022. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.